Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada risk assessment, ya, di mana kita akan meninjau beberapa risk assessment, metode-metode risk assessment, salah satunya adalah LOPA, kemudian HAZOP, dan KRA. Ya, apa itu LOPA, HAZOP, dan KRA? Mari kita lihat sama-sama. Ya, pertama, sebelum kita masuk mengenai metode risk assessment, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara untuk mengontrol risiko. Bermula dari permasalahan engineering atau risiko-risiko yang terdapat pada pekerjaan kita sebagai engineer, kemudian kita harus melakukan risk analysis atau analisis risiko dan juga manajemen risiko. Ya, pada risk analysis itu ada dua bagian yang harus kita kerjakan, yaitu mengidentifikasi risiko dan juga mengakses risiko atau menghitung risiko. Hasil hitungannya ini juga akan masuk kepada rekomendasi untuk manajemen risiko. Ya. Setelah di-manage risikonya, maka yang harus kita lakukan adalah mengontrol risiko tersebut supaya tidak melebihi batas risiko, batas atas. Kemudian memonitoring risiko tersebut dan risk staffing. Ya. Risk staffing ini adalah memberitahukan kepada staf-staf atau karyawan yang bekerja mengenai bahaya, risiko, dan cara penanggulangannya. Ya. Oke, kemudian untuk risk assessment sendiri, nah itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada teknik kualitatif dan juga kuantitatif. Teknik kualitatif itu biasanya dilakukan dengan beberapa metode seperti HAZOP dan juga LOPA. Ya. Sementara kuantitatif itu biasanya digunakan KRA atau Quantitative Risk Assessment dan juga Fault-Free. Ya, kita nanti akan lihat. Jadi ada identifikasi bahaya terlebih dahulu, kemudian kita memilih model atau teknik apa yang harus kita gunakan untuk mengakses. Ya. Kita akses frekuensi kejadiannya, kemudian kita akses konsekuensinya. Setelah itu kita mendapatkan evaluasi risiko. Apakah risiko tersebut merupakan risiko major atau minor. Ya. Risiko sebenarnya dari suatu proses atau pabrik ditentukan dengan menggunakan KRA atau LOPA biasanya. Metode lain yang digunakan itu biasanya HAZOP dan juga Fault-Free. Namun KRA dan LOPA ini adalah metode yang paling umum digunakan. Dalam kedua metode ini, frekuensi pelepasan atau exposure ditentukan dengan menggunakan kombinasi event-free, fault-free, atau adaptasi yang sesuai. Ya, jadi untuk menentukan seberapa sering frekuensinya dan juga seberapa besar risikonya, kita biasa menggunakan fault-free atau event-free. Ya. Oke, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu LOPA atau Layer of Protection Analysis. Ini merupakan suatu metode kuantitatif untuk menganalisis bahaya. Ya. Ya. LOPA ini juga merupakan piranti untuk melakukan PHA atau proses hazard analysis. Ya. Atau analisis mengenai bahaya proses. Ya. Kemudian LOPA ini juga menggunakan event-free ya, sama seperti KRA.
Kemudian dengan LOPA ini kita bisa menentukan tingkat resiko terkait dengan hazard yang berbeda-beda. Ya. Kemudian setelah menentukan tingkat bahaya, ya, kita bisa juga menentukan RRL-nya atau risk reduction level-nya atau pengurangan level pengurangan resikonya. Ya. Nah, dengan persyaratan kita harus mengetahui PNID, ya, PFD dari sebuah proses yang kita jalani. Ya. Ini sudah tadi ya, LOPA merupakan perhitungan semi kuantitatif penentuan probabilitas frekuensi terjadinya failure atau ya kecelakaan kerja ya. Kemudian LOPA ini juga digunakan untuk mensimulasikan suatu skenario probabilitas kecelakaan kerja pada kegiatan proses sehari-hari. Oke, jadi ini adalah LOPA. Main goal-nya atau tujuan utamanya kita menggunakan LOPA ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan safety layer untuk mendapatkan RRL atau risk reduction level yang ditargetkan. Ya, kalau bisa setinggi-tingginya. Ya, tapi setiap perusahaan biasanya memiliki level risk reduction yang berbeda-beda sesuai dengan prosesnya. Jadi semisal kita ada di perusahaan kita ada apa namanya ini kolom destilasi. Ya, tentu saja layer protection yang pertama adalah basic controlnya. Ya, ada control roomnya untuk mengontrol jalan masuk dan keluar material, masuk dan keluar energi, ya. Kemudian mengatur kesetimbangannya dan juga kinetikanya. Ya, itu layer yang paling pertama atau basic control. Kemudian ada alarm, ya, atau human atau manual intervention. Jadi harus ada alarm pada proses tersebut apabila terjadi ketidaksesuaian, sehingga operatornya itu bisa mengintervensi proses yang sedang berjalan. Mungkin shutdown secara manual, ya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian safety instrumented system. Ya, maksudnya di sini adalah sistem atau prosesnya ini itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan safety. Misal yang bekerja pada tekanan tinggi, itu biasanya perangkatnya ini atau unit prosesnya ini dilengkapi dengan pressure release-nya, ya, untuk membuang tekanan yang terlalu tinggi. Ya, itu salah satu termasuk safety instrumented system. Kemudian ada physical protection-nya. Jadi mungkin di kolom destilasi ini ditempatkan pada suatu tempat yang memang terkungkung atau terlindungi dari proses-proses yang lain, sehingga apabila ada kecelakaan kerja di sini atau prosesnya mengalami failure, maka tidak akan mempengaruhi unit proses yang lain, yaitu physical protection. Kemudian adanya emergency response. Emergency response ini dimaksudkan semisal contohnya itu ada SOP bagaimana cara untuk menanggulangi keadaan darurat. Ya, jadi sudah standar SOP kerjanya apabila mengalami keadaan darurat. Ya, ini juga sama ya, tipikal secara umum LOPA itu ya seperti ini. Ya, dia merupakan seperti irisan bawang ya, jadi berlapis-lapis. Di LOPA ini sendiri yang harus berkontribusi itu yang pertama saja ada peralatan protectingnya, contohnya saja PPE atau APD. Kemudian orangnya juga harus
terlatih, kemudian harus profit ya, mendapatkan profit dari melakukan LOPA, produktivitasnya meningkat dan juga tidak merusak lingkungan. Kemudian LOPA ini biasanya diletakkan pada bagian yang mana, ya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai pembangunan sebuah unit proses misalnya, ya, tentu saja diawali dengan research. Ya, bagaimana unit proses yang optimum, bagaimana kondisi operasinya yang paling baik, yaitu berawal dari research. Kemudian dari research itu dilakukan pengembangan proses untuk skala yang lebih besar. Ya, setelah dikembangkan, barulah didesain proses tersebut untuk kemudian dioperasikan. Hingga setelah sampai umur prosesnya, sudah mencapai umur prosesnya, misalnya 30 tahun atau 50 tahun, maka harus di decommissioning. Decommissioning ini maksudnya adalah untuk mematikan proses tersebut. Ya. Ada proses yang dilakukan untuk membuat proses tersebut mati secara total dan kemudian tidak dipakai lagi. Dan peralatan-peralatannya juga harus diganti atau dibuang. Ya, LOPA itu bisa masuk ke proses yang mana? Ya, dari keempat ini ya, bisa masuk ke dalam proses development-nya, kemudian proses desainnya, operasi, dan juga decommissioning. Tapi biasanya akan lebih banyak masuk pada dua proses yang pertama, ya, pada saat pengembangan dan juga desain prosesnya. Ya, ini sama contoh dari LOPA. Ya, kapan kita menggunakan LOPA? Ya, LOPA digunakan biasanya pada rentang yang semi kuantitatif untuk menganalisis risiko dengan cara semi kuantitatif. Nah, kemudian biasanya tidak hanya LOPA saja yang dipakai, tetapi juga dipakai QRE, FMEA, kemudian HAZOP, dan lain sebagainya. Jadi ini tahapan untuk buat LOPA. Jadi kita harus men-screening kriteria proses yang akan kita bangun. Kemudian membuat skenario kecelakaan. Misal ada skenario yang pertama, kita harus mengidentifikasi kejadian dan probabilitas kejadiannya atau frekuensi seberapa sering kejadian tersebut. Kemudian mengidentifikasi proses flow diagramnya. Kemudian mengestimasi risikonya seberapa besar dan kemudian mengevaluasi risiko. Apakah risiko tersebut dapat diterima? Jika iya, maka kita masukkan untuk skenario yang lain. Nah, kemudian apabila risikonya tidak bisa diterima, kita harus memikirkan atau membuat supaya proses tersebut risikonya itu bisa direduksi atau dikurangi. Cara kita harus ulang lagi mengidentifikasi proses flow diagramnya. Kita menambahkan apa saja yang bisa mengurangi level risikonya. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu HAZOP atau Hazard Operability. HAZOP adalah prosedur formal untuk mengidentifikasi bahaya pada proses fasilitas proses kimia. Ya. Memerlukan PFD dan juga PNID, ya. Spesifikasi equipment atau peralatan, material konstruksinya, dan juga neraca massa dan juga neraca energi. Ya. Untuk prosedurnya sendiri, HAZOP dimulai dengan mengetahui detail flow sheet-nya, ya.
menggunakan PFD dan juga PNID. Kemudian kita harus memilih salah satu studi node-nya. Nah, kita harus memilih salah satu studi node-nya. Misal hanya dalam tangki saja atau dalam reaktor saja ya atau yang lain. Nah, dideskripsikan dari studi node-nya ini, misal vessel ini itu deskripsinya apa? Apa proses yang terjadi pada unit tersebut. Kemudian selanjutnya kita harus memilih parameter prosesnya. Apakah itu laju alir, kemudian ketinggian cairan di dalam tangki, temperatur, tekanan, konsentrasi, pH, viskositas, fase, ya, pengadukan, volume, reaksi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah memilih parameter proses, kita disuruh lagi untuk memilih guide word-nya. Ya, jadi ada guide word-nya. Nah, apa itu guide word? Nanti akan kita lihat pada contoh. Ya, kemudian mengevaluasi konsekuensi dari penyimpangan jika ada. Ya, apabila ada penyimpangan, tentu saja kita harus merekomendasikan X aksi atau perlakuan yang harus kita lakukan. Ya. Aksinya apa, kemudian dilakukan oleh siapa, dan juga kapan aksi untuk memperbaiki konsekuensi penyimpangan tersebut. Kemudian adanya record atau perekaman segala informasi yang dilakukan. Ya. Oke, kita skip saja ya. Jadi tabel yang di sebelah kanan ini merupakan tabel yang standar untuk metode HAZOP atau Hazard Operability Review. Ya. Biasanya kita diminta untuk memasukkan nama proyeknya, kemudian prosesnya, ya, tanggal, kemudian bagian apa yang akan kita tinjau di dalam proses. Ya, di sini kita masukkan yang tadi yang dijelaskan sebelumnya. Ya, ada studi note, item, ya, item ini mungkin nomornya, studi note-nya, ya, studi note-nya itu tadi adalah mungkin reaktor, vessel, atau kolom destilasi, ya. Kemudian kita memilih parameter prosesnya. Parameter proses bisa temperatur, tekanan, dan lain sebagainya. Dan juga ada guide word-nya. Ya, guide word-nya itu secara formal itu biasanya dibagi menjadi 3. Ya. No, not, dan none. Kemudian more, higher, dan greater. Less, lower. Ya. Misal kita pakai studi note-nya no di sini ya, studi note-nya no. Kemudian proses parameternya temperatur misalnya kita pakai di sini. Sorry, studi note-nya reaktor, proses parameternya temperatur, kemudian guide word-nya no. Itu artinya tidak ada temperatur atau proses pemanasan yang masuk ke dalam reaktor. Nah, penyebabnya apa ya? Penyebabnya ini kita harus melihat secara detail dari PFD dan juga PNID-nya. Ya. Possible konsekuensinya itu apa apabila tidak terjadi pemanasan? Ya mungkin saja reaksinya tidak terjadi. Action required, ya itu apa aksi yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, ditunjukkan kepada siapa aksi tersebut, siapa yang melakukannya, misalnya operator reaktor. Ya, kapan, kemudian apakah sudah dilakukan atau sudah selesai. Lihat contohnya. Ya, misal ini ada di reaktor ya. Ini secara detail kalau kita lihat reaktor ini berpengaduk, ya, kemudian ada material umpan masuk pada bagian atas, kemudian didinginkan menggunakan coil ya. Pada coilnya ini sendiri dia dialiri oleh air yang dingin ya, air yang dingin masuk ya, ini prinsipnya sama seperti kondenser ya. Air yang masuk kemudian
mengalir di dalam koil yang mengelilingi dalam reaktor untuk menjaga suhunya tetap pada suhu yang ditargetkan. Ya. Kemudian di sini ada valve atau keran material masuk. Kemudian di sini ada control valve atau keran yang bisa dikontrol pada cooling water. Ya, di sini ada temperatur kontrol untuk mengetahui seberapa besar suhu pada reaktor. Ya, misal di sini contohnya adalah cooling coil. Ya. Cooling coil kan ini berarti studi note-nya sekarang kita membahas mengenai pendinginnya. Ya, apa parameternya yang ingin kita bahas? Yaitu flow-nya, aliran yang ada di dalam cooling coil. Nah, deviasinya atau guide word-nya yang kita pakai misalnya no. Ya, artinya tidak ada flow, tidak ada aliran di dalam cooling coil. Ya, penyebabnya apa? Bisa jadi sampai 5. Ya, 1 misalnya control valve yang ini itu uh, tidak bisa tertutup misalnya. Ya, otomatis dia terbuka terus, air dingin yang masuk ini tidak terkontrol seberapa besar jumlah alirannya. Kemudian plugged cooling coil, ya, maksudnya cooling coilnya tidak mau terbuka, yaitu kebalikannya berarti tidak ada proses pendinginan yang dilakukan dari air. Ya. Kemudian ada penyebabnya cooling water surface failure. Artinya sistem yang membuat air dingin ini itu tidak bekerja sehingga air yang masuk ya suhunya tidak dingin atau tidak sampai temperatur yang diinginkan. Itu mungkin saja bisa menyebabkan kesalahan. Kemudian control valve dan closed valve. Ya, artinya ada kerusakan pada kontrol valve-nya atau keran kontrolnya. Kemudian ada air pressure valve, closing valve. Maksudnya air yang masuk ke sini kan itu pasti dia air bertekanan supaya dia bisa terus masuk ke sini. Mungkin pompa yang digunakan untuk memompa air dingin ini rusak, ya. Sehingga air yang masuk yaitu dia tidak sesuai dengan flow yang diinginkan. Ya. Kemudian beralih ke konsekuensinya apa? Ya, berarti tidak ada pendinginan, loss of cooling, kemudian passable runway. Ya. Ya, apa action yang dibutuhkan? Ya, pilih kerannya. Untuk yang pertama, pilih kerannya yang tidak bisa merubah tadi, yang rusak tadi. Kemudian install valve cadangan, ya. Kita bisa menginstal valve cadangan. Jika ada kerusakan pada valve ini, kita bisa menginstal valve cadangan di sini. Ya. Sehingga kalau ini rusak, ya alirannya dialirkan ke sini dulu. Ya. Sehingga ini perlu di-maintenance terlebih dahulu. Ya. Kemudian siapa yang melakukannya? Ya, mungkin operatornya, ya. Kapan dilakukannya? Bulan 1 misalnya tahun 93 dan lain sebagainya. Jadi itu contoh identifikasi hazard menggunakan HAZOP. Ya. Kemudian ada rekomendasi yang didapatkan setelah kita mengenal atau mempelajari HAZOP dari proses yang kita lakukan, ya. Kita harus memiliki rekomendasi untuk mendapatkan reduction level yang ditargetkan, ya. Contohnya memasang alarm temperatur tinggi, ya. Ini hanya contoh-contoh saja, tapi harus sesuai dengan studi HAZOP yang dilakukan. Seperti ini tadi. Apa rekomendasinya? Ya berarti rekomendasinya memasang keran cadangan. Itu rekomendasi. Ya. Kemudian
apa saja macam-macam kontrol untuk memahami azot ya, mungkin ini sudah dapat di pengendalian proses ya, flow control, temperatur control, pressure control, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya, tidak hanya dampak. Ya, ini mungkin kita skip saja karena sudah dapat di pengendalian proses. Ya. Oke. Kita masuk ke QRA atau Quantitative Risk Analysis. Ya. Ada analisis resiko secara kuantitatif. Jadi, resiko adalah produk dari probabilitas rilis, probabilitas exposure, dan juga konsekuensi. Ya, jadi resiko adalah perkalian antara probabilitas kejadiannya dikali dengan konsekuensinya, seberapa besar konsekuensinya. Nah, sedangkan QRA ini adalah metode untuk mengidentifikasi risiko di mana operasi, teknik, atau sistem manajemen dapat dimodifikasi untuk mengurangi risiko. Kemudian kompleksnya QRA itu bergantung pada tujuan studinya dan informasi yang tersedia. Bagaimana langkah-langkah utama dalam menyusun quantitative risk analysis? Yang pertama adalah dengan mendefinisikan urutan peristiwa potensial dan potensi insidennya. Jadi ada peristiwa potensial dan juga potensi dari untuk kejadian kecelakaan. Kemudian mengevaluasi konsekuensi insiden. Ini alat khas untuk langkah ini, termasuk pemodelan dispersi dan lain sebagainya ya. Ada pemodelan kebakaran dan ledakan. Kemudian memperkirakan frekuensi kejadian potensial menggunakan pohon kejadian atau fault tree ya, atau event tree ya. Kemudian memperkirakan dampak insiden itu terhadap orang, lingkungan, dan juga properti. Kemudian yang terakhir, memperkirakan risiko dengan menggabungkan dampak frekuensi dan risikonya. Ini QRA adalah metode untuk mengidentifikasi risiko di mana sistem operasi dan sistem dapat dimodifikasi sama seperti tadi. Kemudian QRA biasanya digunakan dalam perancangan sistem operasi baru atau modifikasi atau maintenance sistem operasi yang telah berjalan. Jadi ini dilakukan untuk pada saat proses desain. Ya. Langkah-langkahnya ini tadi sama ya. Tadi ada disebutkan pohon kesalahan dan pohon kejadian. Apa itu pohon kesalahan atau fault tree? Fault tree ini biasanya digunakan untuk melaksanakan kalkulasi untuk menentukan probabilitas dari sebuah event atau kejadian. Langkah pertama, kita diharuskan untuk menggunakan diagram fault tree, dan langkah kedua menggunakan cut set. Ada beberapa notasi yang harus kita pahami pada fault tree atau pohon kejadian, pohon kesalahan. Jadi kalau ada notasi seperti ini ya, notasi bundar, kemudian ada strip yang datar, itu artinya kata dan. Kemudian sama seperti yang atasnya, tapi dia alasnya itu tidak datar ya. Kemudian ada dua yang masuk, satu yang keluar. Ya, ini alasnya itu sedikit cekung, itu artinya atau. Kemudian ada seperti heksana, ya. Ini biasanya adalah kejadian yang inhibit.
Kemudian kalau bulat itu kejadian yang biasa atau basic. Kemudian kalau dia kotak, kejadian yang intermediate. Ya, kemudian kalau dia persegi 4 seperti ini adalah kejadian yang belum dikembangkan. Ya. Kemudian kalau segi 5 untuk kejadian eksternal, ya, kemudian ada transfer simbol masuk dan keluar. Ya, ini salah satu contoh ya diagram fault tree untuk sebuah reaktor. Ya, di mana reaktornya ini bekerja menggunakan pengaduk dan juga ada feed yang terus dimasukkan ke dalam reaktor. Ya, berarti ini reaktornya bersifat reaktor alir ya, secara kontinu. Kemudian ada terpasang juga sensor tekanan dan juga pressure release di sini, dan juga ada sensor flow atau sensor untuk mengidentifikasi laju aliran. Kalau kita lihat di sini, kalau kita buat event tree-nya, ya, sebelum membuat event tree-nya, kita harus mengidentifikasi masing-masing komponen dari PFD dan PNID-nya terlebih dahulu. Ya, yang pertama misalnya pressure switch yang satu. Pressure switch yang satu itu misalnya yang ini ya. Pressure switch yang ini ya. Nah, itu failure rate-nya ya. Ini bisa diambil di diagram fault tree pada berbagai macam handbook ya. Itu nilainya adalah 0,14 kejadian per tahun ya. Ya, failure rate-nya atau tingkat kejadiannya. Kemudian ada nilai reliability-nya. Ya. Nilai R ini adalah dihitung dari eksponensial min mu kali T. Ya. Mu itu tadi nilai fault per year-nya. Ya. Ini R, reliability itu adalah sama dengan eksponensial min nilai ini dikalikan waktunya, seberapa banyak, seberapa besar rentang waktu yang ingin kita hitung. Kemudian probabilitasnya bagaimana? Probabilitasnya berarti ya P sama dengan 1 minus R ini. Ya. Sehingga kita bisa menentukan masing-masing kejadian dan juga probabilitas dan reliability-nya. Ya, setelah ditentukan nilai P dan R-nya, maka kita bisa menentukan kejadian apa sebenarnya yang bisa terjadi apabila kita gabungkan semua kejadian-kejadian failure yang bisa terjadi. Yang pertama, pressure switch 1 itu failure atau gagal. Kemudian kejadian yang kedua, indikator tekanan atau pressure indikator lampu indikatornya itu tidak menyala atau rusak misalnya, failure. Kejadian ketiga, pressure switch yang kedua, yang ini, itu failure atau rusak. Kemudian solenoid valve-nya yang ini, keran solenoidnya yang bisa dikontrol itu rusak misalnya. Ya. Ini ada nilainya masing-masing, nilai P dan R-nya. Nah, kalau kita urut sampai ke atas ya, dua kejadian ini bisa kita kategorikan bersama-sama ya. Kita gabungkan ya. Ingat tadi notasi yang seperti ini adalah notasi untuk atau ya. Jadi kalau kita gabungkan nilai P dan R-nya ini, dia akan menjadi nilai sumnya atau nilai totalnya. Ya, P-nya menjadi 0,16, sedangkan nilai R-nya menjadi 0,83. Ya. Ya, ini nilai OR. Jadi kejadian 1 atau kejadian 2 itu bisa menyebabkan indikator atau alarm indikatornya itu mati. Ya. Kejadian 3 dan kejadian 4 itu bisa menyebabkan kegagalan dalam shutdown emergency-nya.
Ya. Dari intermediate event, ya, kotak ini kan tadi notasinya untuk intermediate event. Itu kalau kita gabungkan dua kejadian ini, ya, ini notasinya dan, maka akan menghasilkan over pressure dari reaktornya. Nah, jadi kita urut dari kejadian yang paling kecil hingga top eventnya. Sehingga kita bisa menentukan seberapa besar pressure dan juga, seberapa besar probabilitas kejadiannya, dan juga seberapa besar reliability. Ya. Kemudian ada juga estimasi rilis bahan kimia. Ya. Di sini dikategorikan menjadi beberapa macam, ya, yang combustible liquid, kemudian flammable, dan juga ada toxic. Ya. Nah, kita bisa menentukan seberapa besar karakteristik rilis bahan kimia itu dari jumlah dari bahan tersebut. Ya, kalau kita bagaimana cara menentukan ini toxic, ini flammable, ini combustible, itu bisa kita temukan di MSDS. Ya. Kemudian kategori-kategori ini ditentukan dari banyaknya material tersebut. Misalnya kategori 3, ya, kategori toksik, kita mempunyai bahan toksik misalnya heksanol, ya. Heksanol pada volume 9 pon, misalnya 9 pon dari heksanol, maka dia akan masuk ke kategori 3. Beda lagi kalau kita masukkan butanol. Butanol itu kan dia flammable, ya. Nah, mudah terbakar. Tapi jumlahnya tuh mencapai lebih besar dari 100.000 pon. Tentu saja dia akan masuk ke kategori 5. Ya. Itu untuk estimasi rilis bahan kimia. Kemudian ini untuk sama, tapi ini untuk konsekuensinya. Ya. Oke, mungkin kita skip saja. Ya, sampai di sini. Jadi dari kategori-kategori tadi yang telah kita tentukan sebelumnya, baik itu kategori 1, 2, 3, 4, dan 5, nah, kita kalikan, ya. Kan tadi kita menentukan konsekuensinya. Nah, sekarang untuk mendapatkan risk assessment yang ingin kita ketahui, maka kita harus mengalikannya dengan tahunnya atau probabilitas kejadian tersebut terjadi. Misalnya, ini kategori 5, misalnya yang tadi, ya, yang butanol kategori 5, kejadiannya itu, probabilitas kejadiannya itu 10 pangkat min 1 sampai 1 kejadian per tahun. Maksudnya 10 pangkat min 1 itu kan 10 1, ya, berarti 1, 10 pangkat min 1, ini 1 semua, 1 kejadian per tahun untuk kategori 5, itu hasil atau evaluasi risk assessment-nya itu adalah not tolerable atau tidak bisa ditoleransi, maka kita harus melakukan risk reduction. Bagaimana cara melakukan risk reduction tadi? Yang bisa menggunakan HAZOP tadi, ya, HAZOP, QRE, LOPA, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau konsekuensinya, misal di bawahnya, ya, 10 pangkat min 2 ini kan 0,1 kejadian berarti, ya. 0,1 kejadian sampai 1 kejadian per tahun untuk kategori 5 itu masih not tolerable. Tapi untuk kategori 1 itu ada keterangannya di sini, tolerable, bisa ditoleransi apabila alert atau dilakukan alternatif evaluasinya. Ya. Beda lagi kalau yang warna hijau, ya. Warna hijau ini artinya bisa ditoleransi dan tidak ada aksi yang dibutuhkan untuk proses tersebut dalam kacamata safety. Ya. Di itu untuk metode-metode
risk assessment, ya, atau hazard analysis. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.